Saudara, timnas Indonesia diprediksi akan kembali menggunakan skema 3 back saat menghadapi tim kuat Irak di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan ini, tentu Indonesia akan mencoba memperbaiki rekor pertemuan menghadapi Irak. Karena dari 13 pertemuan sebelumnya, skuad Garuda hanya mencatatkan 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan menelan 8 kekalahan. Dan kami akan ulas prediksi susunan pemain timnas Indonesia melawan Irak sore nanti. Kita mulai, saudara, dari lini belakang terlebih dahulu. Di mana, saudara, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menurunkan kiper Hernando Ari Sutaryadi di bawah Mister Gawang. Sedangkan di lini belakang diprediksi akan dikomandoi oleh trio Sandy Walsh, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Dan ini, saudara, jadi tantangan berat trio pemain bertahan timnas untuk mengantisipasi kelebihan penyerang Irak yang sangat baik mengeksekusi bola-bola atas. Dan saudara, dari lini belakang kita ke lini tengah. Ini dia formasinya. Di lini tengah ada Ivar Jenner dan juga Tom Haye yang diprediksi akan menjadi tandem untuk mengatur tempo permainan timnas Indonesia. Dan ikut menyerang dan juga meredam serangan-serangan penyerang Irak di waktu yang bersamaan. Sedangkan, saudara, Shane Patinama dan juga Pratama Arhan, di mana bakal ditempatkan di posisi bek sayap untuk membantu meredusir umpan-umpan silang penyerang sayap Irak. Meskipun Patinama dan juga Arhan diprediksi juga akan ikut membantu serangan-serangan Garuda menyusur sisi kanan dan juga kiri pertahanan Irak. Dan berikut kita lanjut ke lini penyerang muda Indonesia atau Garuda Muda Indonesia. Ada Marcelino Ferdinand, saudara, dan juga ada Ragnar Oratmangun yang akan bermain di sisi sayap. Dan tentu untuk membantu Rafael Strike sebagai ujung tombak mengeksekusi bola-bola silang, hasil kontribusi Marcelino dan juga Ragnar dari sisi kanan dan juga kiri. Dan saudara, sedangkan pemain pengganti timnas ada juga sejumlah nama-nama penting. Ini dia nih, ada nama-nama yang juga penting yang akan memperkuat timnas Indonesia seperti kiper Adi Satrio, lalu juga ada bek Justin Hapner, ada Muhammad Ferrari, ada Jai Itzes, dan juga ada Asnawi Bangku Alam. Lalu pelapis lini tengah ini ada Nathan Chuaon dan juga ada Ricky Kambuaya. Dan sedangkan ada di pelapis penyerang ada Yakob Sayuri dan juga Egy Maulana Rizfikri. Dan saudara, berstatus sebagai tuan rumah, Indonesia bertekad meraih poin penuh demi mengamankan tiket ke babak ketiga. Lalu bagaimana kans Indonesia meraih poin di kandang? Bagaimana pula kekuatan lini per lini para pemain timnas Indonesia? Kami akan ulas bersama redaktur olahraga harian Kompas setelah tayangan berikut ini. Timnas Indonesia akan melawan Irak dalam duel yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis sore. Tim Merah Putih janjikan penampilan maksimal agar bisa mengunci slot ke babak ketiga. Untuk mewujudkan target itu bukan perkara yang mudah. Irak merupakan tim yang solid dengan barisan pertahanan yang kuat. Terbukti, gawang singa Mesopotamia baru kebobolan sekali dalam 4 pertandingan di grup F dan menyapu bersih seluruh kemenangan. Namun pelatih timnas Shin Tae-yong tak gentar dan yakin dengan kemampuan anak asuhnya. Terlebih kepercayaan diri yang dimiliki skuad Garuda saat ini lebih baik usai menembus babak 16 besar Piala Asia dan semifinal Piala Asia U23. 이라크는 분명히 좋은 팀이고 우리보다 훨씬 더 강한 팀이고 그렇지만 이제는 우리가 한번 좀 싸워서 이겨봐야 되지 않을까 그런 생각도 많이 드는 팀이다. 그래서 우리 선수들이 늘 자신 있게 우리 하고자 하는 플레이를 하게 되면 오해 좋은 결과를 가져올 수 있다. 그렇게 생각하고 있습니다. Sementara itu di kubu lawan, pelatih Irak Jesus Casas percaya diri dapat membawa timnya kembali menaklukkan Indonesia di hadapan publik tuan rumah.
Pelatih berpaspor Spanyol ini mengaku akan mengantisipasi pemain naturalisasi Indonesia yang bermain di Eropa, seperti Tom Hey, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon, dan Rafael Strijk. They have European players from Europe. They are improving. I'm sure that tomorrow will be a very different match, like Qatar or Basra. So if we'll be relaxing into the pitch, probably we lose. So we try to will be focused, will be competitive, because Indonesia, repeat, is very good team. Indonesia wajib menang agar dapat melenggang ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan lolos ke Piala Asia 2027. Usai menghadapi Irak, Marcelino Ferdinand dan kolega akan bersiap menghadapi Filipina 11 Juni mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, sudah bersama kami redaktur olahraga harian Kompas, Yulvianus Harjono atau Mas John, yang sudah bergabung di studio Kompas TV. Mas John, selamat sore, terima kasih atas waktunya. Mas John, ini sebentar lagi ya, kita nunggu waktu beberapa menit lagi, hampir setengah jam lagi nih, Indonesia lawan Irak. Kita akan bahas kekuatan timnas melawan Irak nanti, tapi dari lini per lini terlebih dahulu, Mas John. Kalau kita lihat ini kan dari lini belakang ada penjaga gawang, ada Hernando gitu ya. Kita lihat performanya Hernando ini juga sedang melejit gitu ya, sedang naik daun. Kalau dari pandangan dari Mas John ini, bagaimana melihat performa Hernando sejak dari Piala Asia, terus juga Piala Asia U23 hingga jelang laga nanti kontra melawan Irak? Ya, memang penampilan Hernando ini cukup stabil dan bahkan bisa dikatakan meningkat ya akhir-akhir ini ya. Terutama kita lihat bersama penampilan dia, kiprah dia di Piala Asia U23 yang kemarin. Itu cukup cukup bisa diandalkan dia ya, dan dia kemampuan dia, terutama kelebihan dia adalah kemampuan membaca permainan, umpan silang, ketika umpan true pass itu dia bisa dengan sigap mengantisipasi itu, dan refleksnya juga cukup baik. Menurut saya itu adalah dia salah satu, menurut saya mungkin kiper terbaik saat ini ya, meskipun usianya masih sangat muda, tapi di level dia punya caps yang sangat tinggi ya untuk baik di timnas maupun di kelompok umur gitu. Dan ini memberikan dia sendiri kepercayaan diri ya buat Hernando Ari sendiri. Ya memang dan di dalam line up yang baru saja yang saya terima sendiri, Hernando Ari memang berada di posisi penjaga gawang. Berarti untuk membuktikan dia belum tergantikan di posisi itu gitu. Kalau kita lihat memang ini kan lawan Irak ini lawan yang memang perlu diperhitungkan gitu ya. Memang sangat kuat juga untuk bisa ditaklukkan oleh timnas. Berarti memang komposisi menaruh di lini belakang atau penjaga gawang Hernando ini dengan performa yang seperti ini ya memang sudah tepat sekali seperti itu ya. Iya, tentu itu dia. Seperti yang saya sampaikan tadi, Hernando ini punya keunggulan dalam membacakan, terutama di bola-bola udara ya. Kita beberapa kali melihat ketika di pertandingan di Piala Asia ya, Piala Asia U23 sebelumnya, dia sangat baik membaca positioning striker yang ada di depan dia, termasuk membaca arah bola dari posisi sayap. Dan itu sangat penting ketika melawan Irak yang kemungkinan akan banyak mengandalkan posisi bola-bola udara ya, bola-bola atas permainan dari sayap itu. Nah, ini kita lihat juga nih ada prediksi timnas ini di lini belakang. Tadi kan ada Hernando di gawang gitu ya. Dan juga ada lini belakang timnas Indonesia yang diperkuat oleh Rizky Ridho, ada Jordi Amat, dan juga ada Sandy Walsh. Ini yang juga akan memperkuat pertahanan Indonesia gitu ya untuk bisa meredam serangan-serangan dari timnas Irak. Ini bagaimana melihat performanya dengan komposisi ada 3 ini? Ya ini memang ini masih awal prediksi ya. Jadi memang kalau untuk posisi 3 bek tengah, jadi kita memang era Shin sendiri selalu konsisten bermain dengan 3 bek tengah plus 2 bek sayap ya. Jadi biasanya Shin itu kalau secara umum sebetulnya 5 bek gitu. Nah 2 bek sayap ini yang akan mobil membantu pertahanan. Apalagi ini Irak, biasanya Shin akan cenderung memilih untuk mempertahankan formasi ya, mempertahankan bentuk permainan di area belakang gitu, karena Irak memang tim yang kuat dan sangat agresif, punya pemain yang lincah gitu. Nah untuk posisi bek tengah memang Jordi Amat ini belum tergantikan, dan dia adalah kapten tim ya, bakal akan menjadi kapten tim di laga nanti gitu. Dan ya, tentu Rizky Ridho sendiri juga sudah punya caps yang sangat tinggi walaupun masih muda ya. Dia kalau di level 23 adalah kaptennya begitu kan. Nah untuk posisi bek kiri ya, bek kiri tengah ini kemungkinan Justin Hapner yang akan
memainkan ya alih-alih Sandy Walsh gitu ya. Kemudian Justin Upner kemarin juga bagus ya, dia performanya stabil dan memberikan kepercayaan diri juga untuk para pemain-pemain timnas di belakang ini. Kalau 3 back ini bermain sangat bagus. Sayang sebetulnya 1 back lagi bagus itu. Siapa tuh, Mas? Jais ini posturnya sangat tinggi ya, termasuk paling tinggi bahkan di antara pemain-pemain kita gitu kan. Dan di Irak ini butuh sendiri ya, pemain yang punya postur tinggi ini sangat dibutuhkan melawan Irak yang tentu akan mengandalkan fisik dan postur yang tinggi. Cuma sayangnya Jais kan baru bertiba di Jakarta ya dari Venezia Italia itu kemarin Rabu. Jadi kemungkinan tidak akan dimainkan karena dia kan masih proses pemulihan ya, recovery karena mungkin jet lag dan segala macam. Tapi dia masuk dalam daftar pemain cadangan. Jadi sudah tepat ya memang nih ya, untuk bisa meredam serangan-serangan dari timnas Irak di lini belakang timnas Indonesia nanti sore. Dan kita akan lanjutkan lagi, nanti kita akan bahas ke lini tengah Mas John, tapi kita bahas seusai jeda ya, tetaplah di Indonesia Update. Baik. Saudara, pemain nickname Hen Calvin Verdong baru saja disahkan menjadi warga negara Indonesia. PSSI kini menunggu persetujuan dari Asian Football Confederation (AFC) agar Verdong bisa secepatnya membela timnas. Namun Verdong belum bisa membela timnas saat pertandingan melawan Irak. Permohonan naturalisasi Calvin Verdong oleh PSSI secara resmi disetujui oleh Komisi 3 dan 10 DPR RI. Verdong juga telah mengambil sumpah, namun Verdong belum atau sudah kembali menjalani latihan bersama Rizky Ridho dan juga kawan-kawan. Menurut rencana, Calvin Verdong turun saat tim Garuda jumpa Filipina di SUGBK pada 11 Juni mendatang. Dan saudara, kita akan lanjutkan perbincangan dengan redaktur olahraga harian Kompas, Mas Yulvianus Harjono. Mas John, ini tadi kita sudah bahas di lini belakang. Kita maju ke tengah sedikit, ini barusan katanya sudah rilis gitu ya. Tim-tim siapa saja yang akan main dan memperkuat timnas di sore hari ini, boleh dijelaskan mungkin Mas ya, di tengah jadi, siapa saja jadinya fix? Kalau saya lihat dari pilihan starting line up yang disusun yang disampaikan oleh pelatih Shin, memang terlihat sekali ada arahnya lebih defensif ya, lebih memperkuat pertahanan karena memang Irak ini tim yang sangat kuat ya. Dia sudah mencetak 12 gol dari 4 pertandingan, dalam arti rata-rata 3 gol per laga di kualifikasi ya. Dan pengalaman kita di pertandingan pertama juga kalah 5-1 waktu bulan November, dan di Piala Asia kita kalah 3-1. Nah, mungkin belajar dari situ Shin memilih memperkuat pertahanan gitu ya. Tidak gegabah meskipun ini bermain di kandang gitu. Nah, itu kelihatan dari pilihan pemain ya. Yang pertama tentu di tengah ini jantung permainan kita di situ tidak tergantikan adalah Tom Haye. Nah, Tom Haye ini menurut saya bisa menjadi kartu as dalam permainan ini karena dia bisa menjadi pembeda. Tom Haye tidak main sebelumnya di 2 pertandingan sebelumnya melawan Irak gitu, dan Irak sendiri katanya udah mengantisipasi di permainan Tom Haye ya. Dia dinilai sebagai profesornya timnas Indonesia gitu ya. Ini kan yang akan kasih. Nah, menariknya biasanya dia bertanding dengan Ivar Jenner ya. Nah, untuk dalam pertandingan kali ini kemungkinan dia bertanding dengan Sandy Walsh yang sebetulnya dia lebih ke lebih defensif ya. Jadi ini mungkin untuk saling mengimbangi lini tengah, dan untuk di posisi gelandang atau bek sayap itu ini juga pilihannya menarik, tidak ada Asnawi atau tidak ada pemain Pratama Arhan gitu. Jadi pemainnya lebih memilih pemain yang abroad dan punya pengalaman, experience ya. Ya, jadi memang karena berbekal dari pengalaman kemarin ya pertahanan itu diperkuat gitu ya. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan untuk bisa menyerang juga gitu ya. Untuk melawan pertahanan Irak juga. Nah, ini singkat saja karena memang waktu sudah habis gitu ya. Singkat saja, apa yang perlu diperhatikan untuk bisa menjebol atau menguasai permainan nanti melawan Irak dari timnas Indonesia? Singkat saja. Ya, tentu saja kita juga harus realistis dan tidak gegabah gitu ya. Walaupun bagaimanapun Irak adalah tim yang besar, kita harus percaya diri bermain dari kaki ke kaki, dari belakang ke depan gitu ya. Kita manfaatkan yang salah satu kekuatan kita adalah kecepatan dan transisi dari bertahan ke menyerang. Nah, untuk transisi ini tentu di depan ada Rafael Strak, ada Ragnar gitu kan, ada Marcelino juga, tentu saja seperti yang saya bilang tadi gitu kan, di tengah ada Tom Haye. Ini kita manfaatkan pemain ini gitu. Jadi fokus di pertahanan dulu, sambil mencari kesempatan kita melakukan serangan yang bisa mematikan gitu. Ya, kuncinya adalah ketajaman itu sendiri. Ketajaman dan juga melihat peluang gitu ya. Transisi itu kan menjadi kunci gitu dalam permainan nanti. Baik, terima kasih atas perbincangannya Mas Yulvianus Harjono,
Direktur Olahraga Harian Kompas sudah berbincang bersama kami di Indonesia Update. Semoga kita nanti berharap Indonesia bisa menang melawan timnas Irak sore nanti. Terima kasih Mas John sekali lagi. Dan saudara, demikian Indonesia Update. Saya Jihan Novita. Terima kasih. Sampai jumpa.